Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak sekalian, kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, sekarang pelajaran berikutnya adalah qada dan qadar. Itu ada qada baik dan ada qada yang jelek. Al-qada'u wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Di qada itu sudah dari Allah, qadar dari Allah. Qada baik juga dari Allah, qada jelek juga dari Allah. Jadi perlu diingat, qada baik atau qada jelek adalah sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azal. Ini yang kemarin kamu harus bisa hafal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun iman ya. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini harus hafal ini ya, rukun iman ada 6 itu harus hafal. Yang artinya Rasulullah bersabda, iman adalah percaya kepada Allah, percaya pada para malaikatnya, percaya pada kitab-kitab Allah, percaya pada hari akhir, dan percaya pada baik dan buruk takdir Allah. Ini qada dan qadar Allah, baik itu qada baik atau qada buruk, ini kita harus iman. Itu namanya rukun iman. Sekarang kita lihat ini apa namanya ini ya, bunder-bunder ini kamu lihat. Qada dan qadar itu ada 2 ya. Qada dan qadar itu ada 2 macam. Ada qada khair. Qada khair itu qada yang baik. Ada qada syarr, yaitu qada yang jelek. Kemudian kamu harus masih ingat, diberikan kepada siapa qada itu, siapa yang ditakdirkan, yang diqada oleh Allah, yaitu ya hambanya Allah. Hambanya Allah itu terdiri dari apa? Malaikat, manusia, jin, dan setan. Itu semua yang akan mendapatkan, yang sudah diqada oleh Allah, yang mendapatkan qada dari Allah. Di antara 4 golongan ini, malaikat, manusia, jin, dan setan ini kesemuanya mendapat qada dari Allah. Ada yang mendapat qada baik, ada yang mendapat qada jelek ya, ditakdirkan baik, ditakdirkan jelek. Coba dilihat arah panah ya. Qada khair atau qadar khair ini diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada malaikat, manusia, dan jin. Jadi malaikat, manusia, jin itu ketiga-tiganya menerima qadar dan qada dari Allah. Qada baik berarti malaikat itu juga malaikat itu menjadi baik, manusia juga ada yang menjadi baik, jin juga ada yang menjadi baik. Ini qada khair diberikan kepada malaikat, manusia, dan jin. Berikutnya qada syarr ya, qada yang jelek diberikan oleh Allah kepada siapa? Diberikan Allah, coba dilihat arah panah, diberikan kepada manusia,
jin, dan setan. Ini coba, berarti malaikat itu hanya menerima qada baik tok, hanya baik saja, tidak ada malaikat yang jelek ya, karena hanya menerima qada khair dari Allah ya, jadi berarti mendapat hanya satu. Coba itu hanya satu arah itu mananya. Kemudian setan, nah, ini yang terakhir, setan itu hanya mendapat qada jelek tok, tidak ada setan baik, tidak ada ya. Setan itu loh, setan yang baik tidak ada, karena kodoknya setan hanya jelek. Coba dilihat, hanya satu yang diterima, yaitu syarr. Kalau al-insan itu manusia, ini mendapat dua macam kodok. Begitu juga jin itu juga mendapat dua macam kodok. Kodok khair juga diterima oleh manusia dan jin, kodok syarr juga diterima oleh manusia dan jin. Berarti manusia dan jin itu ada yang baik, ada yang jelek. Manusia ada yang baik dan ada yang jelek. Jin juga ada yang baik, juga ada yang jelek. Jadi ini kodoknya Allah, ini harus kita percaya, dan itu memang benar-benar terjadi. Manusia ada yang baik, ada yang jelek. Jin ada yang baik, ada yang jelek. Kalau malaikat baik semua, kalau setan jelek semua. Paham ya? Selanjutnya, yajibu ala kulli insanin mukallafin ayya taqida bi anna jami'a af'alihi wa aqwalihi wa harakatihi sawa'un kanat khairan aw syarran waqi'atun bi iradatillah wa taqdirihi wa ilmihi. Ayo dibaca, harus bisa membaca. Artinya wajib bagi setiap manusia untuk meyakini bahwa semua perkataan dan perbuatan manusia, baik atau buruk, itu merupakan takdir dari Allah, dan Allah berkuasa atas segala tersebut. Allah sudah mengetahui apa yang terjadi kepada manusia. Manusia tidak mengetahui apa yang terjadi besok, tapi Allah sudah mengetahui bi iradatillah wa taqdirihi wa ilmihi. Lakinnal khaira biridohu wa annahu yusabu wa syarru laisa biridohu wa annahu yu'aqabu. Perbuatan yang baik merupakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan akan mendapatkan pahala, dan perbuatan buruk merupakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, akan mendapatkan balasan atau siksaan. Wa annahu laisa lahu udhrun fi fi'li syarri bi annahu lahu iradatun juz'iyatun wa lahu aqlun yang yumayyizu bainahuma. Jadi yang saya sampaikan tadi, memang perbuatan yang buruk itu merupakan sebagian dari kekuasaan Allah, akan tetapi kita diberi akal ya. Kita diberi akal oleh Allah untuk selalu memilih perbuatan yang baik daripada perbuatan yang buruk. Sekarang kenapa sih kita kok harus percaya pada qada dan qadar? Ya, harus percaya, apa keuntungannya dan apa gunanya, apa faedahnya?
Al hikmatu fil imani bil qada'i wal qadari. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Nah ini kamu baca ini ya, ini tulisan Pego yang bahasa Indonesia, harus bisa loh ya membacanya. Setelah kita mempelajari, mengetahui dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi baik dalam seluruh alam dan dalam kehidupan manusia berjalan menurut hukum Allah. Jadi semua yang sudah kita lakukan, sudah dilakukan manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu di sini diterangkan lagi, hukum Allah itu ada dua macam. Ya, hukum Allah. Yang pertama, hukum yang tertulis. Disebut juga hukum syariah. Hukum yang tertulis disebut hukum syariat. Hukum yang tertulis adalah hukum atau tuntunan agama yang berdasarkan pada wahyu Allah. Ini namanya hukum syariat. Yang ada tulisannya seperti ibadah, muamalah, dan lain-lainnya. Itu termasuk hukum syariat atau ditulis. Ada juga yang kedua, yaitu hukum yang tidak tertulis. Nggak ada kitabnya, ya. Nggak ada kitabnya, tidak tertulis. Kalau tadi ada kitabnya, ada tuntunannya, yaitu Quran, hadis, dan kitab-kitab yang kita pelajari itu. Tapi di sini ada hukum Allah yang tidak tertulis, yaitu disebut sunnatullah atau hukum alam. Hukum alam, yaitu hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang telah digariskan atau direncanakan oleh Allah terhadap kejadian alam. Jadi nggak ada kitabnya, seperti api pasti panas. Itu di kitab mana saja nggak ada. Tapi api jelas panas. Itu namanya hukum alam atau sunnatullah. Dan membakar. Api pasti panas dan membakar, itu sudah pasti. Namanya sunnatullah, nggak ada kitabnya. Air mengalir dari atas ke bawah, itu juga sudah sunnatullah. Tidak ada air terus di dalam kitab ada ditentukan airnya, itu tidak ada. Ini termasuk hukum alam. Oleh karena itu manusia wajib berusaha dalam mencapai segala tujuan. Seperti ini kemarin sudah pernah, kalau ingin terhindar dari kebakaran harus waspada terhadap api. Ini nggak bisa api tidak membakar, api ya membakar. Oleh karena itu kalau tidak ingin kebakar ya harus hati-hati, ya jangan sampai bermain api. Kalau ingin sehat, jagalah makanan dan tingkah laku. Ya, ingin sehat harus makan yang baik, harus makan yang bergizi, tingkah lakunya juga harus dijaga, olahraganya dan sebagainya. Kalau ingin selamat, waspadalah terhadap hal-hal yang membahayakan. Kalau naik sepeda, kalau lari ya, kalau nyabrang di jalan, ingin selamat ya harus waspada, hati-hati, ya. Jangan sampai kita ngawur. Kalau ngawur terus celaka lah, itu jangan menyalahkan siapa-siapa. Jadi ini kita harus berusaha. Kalau ingin mendapat ilmu, wajib rajinlah belajar. Kepingin pinter kok gak tahu sinau, ya gak bisa. Kepingin lulus ujian, ya harus belajar. Kepingin menjadi orang yang hafal Al-Quran, ya harus deres. Kepingin hafal Quran kok menengahi, ya tidak bisa. Tuh ya namanya ikhtiar, ya.
Ya, ingin dapat ilmu harus rajin belajar. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, patuhilah hukum-hukum Allah atau syariat Islam. Ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, kerjakan perintah-perintah Allah. Sebagai manusia, kita tidak hanya dituntut untuk ikhtiar saja, tapi manusia juga diwajibkan tawakal atau pasrah dan doa agar nasib kita lebih baik dan beruntung. Ya, kita apa jari nggak bisa. Kita ikhtiar terus tanpa berdoa. Ya, tidak bisa. Doa itu penting. Dan tawakal diserahkan kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha, diserahkan pada Allah. Saya sudah bekerja, nanti mendapat rezeki apa katanya Allah, takdirnya Allah. Saya sudah belajar, sudah sinau, sudah menghafal, berhasil atau tidak itu tawakal kepada Allah dan doa. Ya, jangan sampai kita meninggalkan doa. Ya, karena itu doa itu penting. Mau berangkat sekolah, mau naik sepeda, doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim, terus membaca selawat, itu doa. Biar Allah selalu memberikan kita keselamatan. Agar nasib kita lebih baik dan beruntung. Karena di balik usaha manusia, usaha manusia terdapat kekuasaan Allah. Nih, jadi aku wis sinau kok sik gak iso ae. Nah, ini kalah dengan takdir. Aku sudah berusaha, sudah kerja, tapi kok masih melarat. Nah, ini kalah dengan kekuasaan Allah, karena di atasnya manusia ada takdirnya Allah yang maha dahsyat, yaitu qada dan qadar. Jadi intinya usaha, tawakal dan doa untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yaitu al-hikmatu fil imani bil qada'i wal qadar. Hikmah. Nah, hikmah itu manfaatnya, gunanya apa sih? Kenapa sih kita kok harus iman kepada qada dan qadar? Ya, dimana kan diwajibkan iman, ini ada hikmahnya apa? Ini ada hikmahnya, beberapa hikmah ini harus kita ingat ya. Jadi nomor 1, kenapa orang harus iman kepada qada dan qadar? Melatih diri untuk banyak bersabar dan bersyukur. Yang nomor 2, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang nomor 3, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Nomor 4, mendekatkan diri kepada Allah dengan tawakal dan berdoa. Seperti tadi yang saya terangkan. Yang kelima, melatih diri untuk menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu teriman. Kalau sudah berusaha, ditakdirkan Allah seperti itu, ya diterima apa adanya. Itu namanya qanaah. Nah, demikian anak sekalian ya, untuk pelajaran ini harus kamu pahami, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas, kamu jawab dengan sebaik-baiknya dan dicari di buku. Kami akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.